Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku semuanya pada ajaran baru tahun 2020-2021. Udah direkam belum? Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang pembelajaran sosiologi. Tapi pertemuan pertama ini, Ibu akan menjelaskan dulu peraturan apa saja yang harus kalian lakukan di pembelajaran sosiologi. Yang pertama adalah kehadiran. Jadi ketika kalian tidak hadir 2 kali, maka saya akan menyerahkan kalian kepada wali kelas. Dan jika 3 kali kalian tidak hadir dalam pembelajaran sosiologi, berarti kalian tidak boleh mengikuti ulangan harian. Nah, ini semua naik ya ke kelas 3 ya semuanya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan memberitahu dulu ada berapa KD yang harus kalian pelajari di kelas 12. Ada 3 KD yang harus kalian selesaikan pada semester 1 ini, yaitu perubahan sosial dalam masyarakat, permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, dan adanya ketimpangan sosial. 2 KD lagi itu untuk semester 2. Selanjutnya, bab 1 perubahan sosial dalam masyarakat. Sebelum Ibu masuk ke materi ini, Ibu akan membacakan dulu apa sih makna dari pembelajaran perubahan sosial. Tujuannya bisa kalian baca di layar ya, di layar PowerPoint, bahwa dengan kalian mempelajari ini, kalian bisa mengetahui faktor pendorong, penghambat, dan penyebab kenapa terjadinya perubahan sosial. Dan ada bentuk-bentuk apa saja dalam perubahan sosial, teori apa saja yang dijalankan di perubahan sosial, dan apa saja contoh-contoh perubahan sosial yang ada di masyarakat. Oke, kita akan lanjut untuk materi karena kita menghemat waktu ya. Nah, bab 1 itu adalah perubahan sosial dalam masyarakat. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa absen di link deskripsi. Di link deskripsi kalian absen dulu melalui Johho. Setelah kalian absen, kalian boleh mengerjakan tugas sosiologi di Google Classroom. Oke, setelah Ibu jelaskan ya. Nah, bab 1 ini adalah perubahan sosial dalam masyarakat. Nah, kalau kalian lihat nih, perubahan sosial itu kayak seperti apa sih? Kita belum masih meraba-raba ya. Apa sih perubahan sosial itu gitu kan? Nah, kalau misalkan kalian pernah lihat nih di foto ini pernah bencana alam. Kenapa bencana alam termasuk ke dalam perubahan sosial? Karena ketika bencana alam itu hadir, maka akan merubah status sosial, status kehidupan di masyarakat tersebut. Mulai dari tempat tinggal, cara hidup, cara bertahan itu akan berubah ketika sudah mengalami perubahan sosial. Nah, salah satunya adalah dengan adanya bencana alam itu termasuk ke dalam perubahan sosial. Jadi kalau kita simpulkan, perubahan sosial ya, perubahan sosial itu banyak terjadi di masyarakat. Mau itu kecil, besar, direncanakan, tidak direncanakan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan perubahan sosial. Jadi perubahan sosial adalah segala sesuatu yang berubah dari yang biasanya menjadi yang baru gitu, new. Kayak kita misalkan ini contoh. Kalian dulu belajar di sekolah, tapi karena ada pandemi corona nih, COVID, kalian belajar melalui handphone atau melalui Google Classroom atau melalui aplikasi-aplikasi pembelajaran yang ada di media sosial. Contohnya seperti itu. Jadi ini merubah gitu. Tadinya kalian sekolah di sekolah, sekarang kalian belajar di rumah. Nah, ini adalah salah satu bentuk perubahan sosial. Ini terkait banget ya. Terus biasanya kalian nggak pernah masker, pakai masker kemana-mana. Tapi itu jadi sebuah new normal. New normal ini adalah termasuk ke dalam perubahan sosial yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Kita harus pakai masker, kita harus cuci tangan, kita harus diukur suhu tubuh, kita tidak boleh berkerumun. Itu adalah sebuah perubahan sosial yang tadinya kita fine-fine aja dengan kehidupan itu, tapi malah sekarang kalian harus diatur tentang new normal ini. Nah, ini adalah termasuk ke dalam perubahan sosial, kajiannya ya. Jadi kalau bisa disimpulkan, pasti kalian paham dong, perubahan sosial dulu segala sesuatu yang berubah dari kebiasaan biasanya yang ada di masyarakat. Seperti itu. Jadi kalian harus paham ya perubahan sosial. Nah, selanjutnya di sini di PowerPoint Ibu sudah ada juga nih, perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku. Kayak ini kita lihat nih, di dalam masyarakat itu pasti ada lembaga-lembaga gitu ya. Nah, misalnya kayak lembaga pemerintah, lembaga sekolah, lembaga pendidikan agama, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat ini akan berubah. Nah, itu yang disebut dengan perubahan sosial. Misalnya kayak nilai-nilai, tadi nilai-nilai udah Ibu contohkan ya. Kalau misalkan gini, kalau zaman dulu anak kecil atau itu tuh sopan gitu ya, maksudnya cium tangan kepada orang tua.
Nah, ini mulai jarang digantikan dengan cipika-cipiki gitu ya, atau dengan say hi. Padahal dulu nilai-nilai kita itu adalah menganut adat ketimuran, tapi sekarang banyak sekali orang-orang menganut nilai-nilai kebaratan. Contohnya dari segi pakaian gitu ya. Saya gini, kayak dulu pakaian orang lebih sopan, tapi sekarang kita lihat pakai baju misalnya nih, celananya panjang, tapi udahnya kemana-mana. Nah, itu termasuk ke dalam nilai-nilai yang menjadi perubahan sosial karena adanya budaya-budaya dari luar yang masuk. Atau contohnya lagi nih nilai-nilai. Misalnya kalau dulu kalian tidak tahu, tidak merayakan Valentine, tapi karena lihat nih di drama Korea, di film-film Eropa gitu, mereka merayakan Valentine. Padahal di Islam, di agama kita tidak boleh merayakan Valentine gitu ya. Nah, ini nilai-nilai yang berubah di generasi muda sekarang, nilai-nilai ini ya. Terus sikap sopan santun, sikap gotong royong, sikap peduli dengan masyarakat sudah tidak ada lagi gitu ya. Terus pola perilaku. Nah, ini pola perilaku juga masyarakat mulai berubah. Contohnya gini, sekarang lagi new normal nih karena adanya pandemi corona ya. Nah, pola-pola perilaku masyarakat itu mulai berubah. Contohnya misalnya gini, orang takut sekarang berkerumun, orang takut sekarang kalau ada tamu ke rumah. Itu adalah pola perilaku masyarakat yang berubah. Nah, inilah yang dimaksud dengan perubahan sosial. Oke. Kalau ada pertanyaan, kalian boleh tulis di deskripsi. Jadi nanti Ibu akan jawab melalui media lagi pertanyaan-pertanyaan kalian semua. Jadi kalau yang belum paham tentang perubahan sosial atau mau meyakinkan lagi, benar nggak sih Bu apa yang dijelaskan Ibu ini yang saya tangkap seperti ini gitu loh. Boleh penguatan kalian memahami apa itu perubahan sosial. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang perubahan sosial menurut ahli juga ada ya. Misalkan Kingley Davis mengatakan bahwa perubahan sosial adalah segala sesuatu yang berubah pada masyarakat. Kingley Davis adalah tokoh perubahan sosial yang berasal dari benua Eropa. Beliau melihat bahwa adanya perubahan-perubahan di masyarakat itu tergantung dari lembaga-lembaga yang mengatur perubahan itu. Seperti itu ya. Oke, mungkin hari ini Ibu akan hanya menjelaskan tentang apa itu perubahan sosial. Ya, apa itu perubahan sosial dan kalian bisa memahami dulu apa sih itu perubahan sosial. Jadi kalau ada kalian pertanyaan silakan ditulis. Nah, selanjutnya kalian bisa langsung ke link absen kalau kalian memang belum absen ke Johor ya. Atau kalian kalau kalian setelah ini Ibu ada tugas dan Ibu taruh di Google Classroom, kalian bisa kerjakan tugas tersebut. Ibu tunggu sampai seminggu ya. Jadi Ibu akan tunggu sampai hari Jumat. Jadi kalian segera selesaikan tugas di Google Classroom. Oke. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu cukup dimengerti. Walaupun ada keterbatasan kita, oke. Akhirnya Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.